ibu ini luar biasa. Jadi pernah suatu saat saya berjalan di taman, beliau tuh ngambil biji-biji tanaman. Saya pikir apa, habis itu dikantongi bawa plastik itu terus dimasukkan di kantongnya. Mbak, ini bisa jadi tanaman nantinya. Bahkan biji salak pun beliaunya ambil. Nanti ini bisa jadi tanaman, nanti bisa kalau berbuah kan bisa untuk dimakan, kata beliau. Jadi luar biasa ibu ini mendidik kami. Saya juga senang tanaman, tapi saat itu terus terang saya malu. Ibu ngambil biji-biji itu, saya maunya nanam gede aja langsung gitu kan. Ibu ini nanti kalau bisa jadi buah, kemudian bisa untuk makanan warga. Kemudian berikutnya saya ditunjuk ibu menjadi salah satu ketua di DPP. Beliau memerintahkan kepada saya untuk menanam 10 jenis makanan pokok, tanaman untuk tanaman pokok. Jadi ada bermacam-macam saya praktekkan, Mbak. Apa yang beliau sampaikan ke saya, Mbak, ini pandemi, kita nggak tahu sampai kapan. Jadi kita harus siapkan makanan yang bisa dimakan untuk warga kita. Mungkin kita tidak tahu ya siapa bisa mengira misalkan 1 tahun, 2 tahun. Tapi kalau sampai lama kita kemudian warga kita nggak bisa makan bagaimana. Jadi kemudian saya menanam seperti yang ibu perintahkan kepada saya, ada 10 jenis saya tanam, bahkan saya cari sorghum. Nah kemudian saya cari bibit sorghum, saya cari bibit porang gitu. Dan alhamdulillah saat itu begitu panen, saya juga saya bagi ke warga-warga begitu. Mereka senang, terima kasih ya Bu. Ada saya bagi ketela rambat, ada pohong, kemudian ada juga jagung, kemudian ada juga sorghum, saya jadikan bubur. Bahkan warga nyanyakan, ini dari apa Bu? Ini dari sorghum. Sorghum itu jarang apa? Dengar ya Bu Risma ya, kita tuh sorghum ya. Iya nggak pernah tahu kan, enak ternyata. Enak juga gitu. Semacam sagu gitu ya Bu ya? Ya kayak jagung gitu tapi bibitnya kecil-kecil, buahnya kecil-kecil, buahnya kayak bunga jagung gitu. Nah kemudian gitu ya, tapi kemudian ternyata senang warga. Kenapa? Karena dipakai diet gitu. Jadi karena glukosanya rendah ya, glukosanya rendah. Jadi ibu luar biasa memang, terus terang saya pun sebagai pencinta tanaman itu kalahlah jauh dibandingkan ibu ya. Ibu sangat memahami, bahkan Mbak sekecil Mbak itu apa namanya, ada namanya sayuran gitu, tapi itu di laut. Saya tanam Mbak, beliaunya kecil-kecil begitu ditanam sampai ya Allah ibu telatennya. Saya juga, padahal saya kalau mau nanam maunya besar gitu aja jadi langsung.